Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Arma Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi, dan kali ini kita spesial dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2025 yang kita rayakan beberapa hari lalu. Dan pemirsa Batam TV, setiap 2 Mei masyarakat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Nah, hari ini merupakan salah satu hari penting di mana merupakan hari kelahiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, untuk itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan tema khusus untuk memperingati Hardiknas setiap tahunnya pada tahun 2025 kali ini, yaitu partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, melalui tema ini pemerintah mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas demi masa depan yang lebih maju, serta siap pakai. Nah, lalu pemirsa, bagaimana membangun generasi muda Indonesia yang siap kerja atau siap pakai? Bagaimana sinergi antara SMA dan juga SMK terkait hal ini? Langsung saja kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita hari ini, pemirsa. Yang pertama ada Bapak Haji Deden Sirozudin SPDI MPD yang merupakan Ketua Umum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMK se-Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Deden, saya panggil Pak Deden ya. Iya, Pak Deden, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Batam TV. Mas Ari. Mungkin sapa sedikit pemirsa di rumah Pak. Terima kasih pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Tentunya juga kami atas nama pengurus MKKS dan kepada keluarga besar SMK baik negeri ataupun juga swasta, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional yang tentunya juga ini merupakan sebuah momentum untuk kita melakukan sebuah introspeksi dan evaluasi hasil transformasi dan juga pembinaan kita kepada anak-anak, yang tentunya juga kita berharap dengan kegiatan Hardiknas itu tentu kita berharap akan semakin lebih punya semangat dalam rangka meningkatkan kualitas ataupun juga mutu pendidikan di Kota Batam, khususnya tingkat SMK negeri dan swasta se-Kota Batam. Baik, Pak Deden, terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Dan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Adi Saputra MPD yang merupakan Ketua Umum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Ini untuk SMA se-Kota Batam. Pak Adi, selamat sore Pak. Sore, terima kasih sudah hadir di Batam TV. Iya. Mungkin kita sapa sedikit misalnya dulu Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dalam rangka Hardiknas yang tahun 2025 ini, mudah-mudahan MKKS baik SMK maupun SMA bisa bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, khusus di Kota Batam, umumnya di Provinsi Kepulauan Riau. Baik Pak Adi, selamat Hari Pendidikan Nasional juga Pak. Ya. Partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya. Baik, Pak Adi dan juga Pak Deden, kan ini merupakan Ketua Umum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, ada dari SMA dan juga SMK. Nah, kalau Pak Deden sendiri yang dari SMK Pak, ini tugas dan topoksi dari MKKS ini sejauh apa Pak? Gitu. Terima kasih. Tentunya juga organisasi yang dibentuk melalui sebuah musyawarah kerja kepala sekolah, tupoksi ataupun juga tugas pokok dan fungsi daripada pengurus MKKS tidak ada lain adalah melakukan sebuah koordinasi dan komunikasi antara kepala sekolah, yang ini tujuannya tidak ada lain adalah dalam peningkatan kemampuan dan juga untuk mengakomodir semua informasi yang ada di SMK negeri dan juga swasta. Lebih daripada itu, tentu kami juga ketika melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi ini selalu melibatkan baik itu dinas cabang Kota Batam ataupun juga dinas provinsi Kepulauan Riau, sekaligus stakeholder kami diantaranya adalah dunia usaha dan dunia industri. Karena itu memang harus kita bersinergi betul dengan mereka, karena memang SMK itu selain artinya sekolah
menengah kejuruan, lebih kami sampaikan sekolah menuju kerja. Menuju kerja. Artinya kami harus betul-betul bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena output dari hasil SMK ini tentu nanti akan ke dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kami harus betul-betul dengan mereka ini ya bahasanya harus dekat lah. Supaya hasil daripada transformasi keilmuan baik itu pengetahuan ataupun juga prakteknya betul-betul bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Intinya tupoksi daripada pengurus MKKS SMK ini dalam rangka menjalin komunikasi untuk menjaga soliditas dan solidaritas antar kepala sekolah SMK Sebata Batam. Tidak membedakan itu negeri dan swasta, kita saling memberikan informasi satu sama lain, baik informasi terkait dengan kebijakan pemerintah untuk yang namanya pendidikan, ataupun juga ada informasi-informasi terkini yang memang harus kami serap. Isu-isu yang perlu dibahas isu-isu yang terkini itu harus kita bahas, harus kita dapatkan, sehingga ketika kami menyampaikan kepada anak-anak kami terkait dengan kebijakan baru, karena di era digital ini kan kita kalau tidak cepat menangkap kadang-kadang agak ketinggalan juga. Sehingga wadah MKKS itulah yang insya Allah menjadi bagian daripada sarana untuk saling menginformasikan satu dengan yang lain. Seperti itu Mas Ari. Baik Pak Deden. Nah kalau dari Pak Adi, tadi kan Pak Deden dari MKKFS di SMK. Nah kalau di lingkungan SMA seperti apa Pak tugas? Ya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Cuma nanti outputnya kalau SMK itu kan lebih cenderung nanti dunia kerja. Nah, kalau kami di SMA itu kan cenderung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Persiapan perguruan tinggi. Nah, cuma kan memang ada masalah juga, banyak juga anak SMA itu malah tidak kuliah. Itu kan jadi masalah juga sebenarnya, tantangan bagi kita. Gitu. Jadi maka kami di SMA itu salah satu strateginya sebenarnya MKKS itu dikatakan kayak komunitas belajar lah. Jadi kepala sekolah pun harus belajar. Jadi bukan menyuruh guru harus belajar saja. Maka istilahnya sekarang ada namanya pemimpin pembelajaran. Itulah kepala sekolah. Harus mengasih contoh dulu kita kepala sekolah belajar itu seperti apa. Itu yang penting. Maka kami di MKKS itu sambil juga membahas informasi up to date, ada juga kami pengembangan kompetensi. Kerjasama dengan pengawas atau dengan pihak lain yang mendatangkan narasumber dan sebagainya. Nah, itulah satu strategi kami, bahwasanya dunia ini selalu berubah kan, maka kepala sekolah juga harus mengikuti itu mungkin strategi kami. Berarti kalau SMK tadi itu siap kerja, kalau SMA itu mempersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, kalau dilihat dari sejarahnya sedikit Pak, MKKS ini, mungkin sebelumnya sudah ada tim musyawarah seperti ini. Tapi kalau untuk MKKS sendiri di Kota Batam ini gimana sejarahnya? Udah berapa tahun Pak gitu? MKKS di Kota Batam semenjak berdirinya SMK 1 setahu saya. SMK 1. Jadi waktu itu almarhum kalau tidak salah yang menjadi ketua pertama MKKS itu Pak Sapuja yang di SMK 2. Pak almarhum ya. Almarhum beliau berganti terus dengan Pak Harun Sitepu, kemudian Pak Agus Sahir yang sekarang jadi kepala SMK 3, kemudian ketuanya itu kembali lagi bergeser kepada Pak Mus Mulyadi yang di SMK Nurul Jadi. Ya kemudian ke kami, saya pribadi untuk periode yang kedua saya dan periode pertama ini periode yang kedua yang di MKKS itu. Dan betul juga apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi dengan keberadaan MKKS ini, kepala sekolah bisa kembali belajar. Karena bagaimanapun juga kita sebagai leader ya, tentu bukan cuma hanya akan memberikan saja terus tanpa kita mendapatkan. Bahasanya kalaupun juga saya analogikan, nggak mungkin kita menjual terus kalau waktu itu tanpa kita belanja. Upgrade ya Pak ya? Nah, harus upgrade. Kalaupun juga kita menjual terus tanpa belanja, apa yang akan kita jual kalau kita tidak yang akan dijualkan? Yang betul apa yang disampaikan Pak Adi tadi, kita juga memang harus belajar. Jadi kehadiran MKKS itu sebagai sarana untuk menjadi pembelajaran bagi kepala sekolah. Karena jujur saja, kami memang yang di swasta, beliau ini di negeri, kami memang selalu ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan hal-hal yang mungkin barangkali di era digital dan informasi yang amat sangat lebih cepat sekarang ini.
kalau kita ketinggalan informasi, nanti untuk mentransformasi kepada siswa kita memang akan ketinggalan akhirnya. Sehingga Tapi memang seperti apa Pak koordinasi antara mungkin swasta dan juga negeri, SMK dan juga SMA gitu? Biasanya seperti apa koordinasinya seperti apa Pak? Ya, kalau koordinasi biasanya kalau ada kegiatan ya Pak, Pak Deden ya Pak Ustadz. Nah, jadi selalu kita koordinasi itu seperti Koordinasi apa. selalu, ya. Zaman dulu COVID itu yang sering kita koordinasi. betul. Kalau saya kebetulan kan jadi ketua MKS itu berbeda dengan Pak Deden, Pak Ustadz. Nah, saya yang ketiga kalinya nih. Ketiga kali Pak? Untuk yang Kota Batam. Jadi, sebenarnya saya juga rangkap jabatan. Untuk MKKS Provinsi saya juga ketuanya. Untuk SMA, MA. Jadi saya ya artinya itulah tadi kepercayaan dari kawan-kawan seperti apa gitu. Tapi sedikit ada agenda rutin Pak, mungkin sebulan sekali atau berapa? Nah kami di MKKS SMK ya, di SMK itu MKKS SMK kegiatan rutin pertemuan sebulan sekali itu menjadi sesuatu yang wajib. Wajib ya? Wajib. Kenapa? Karena memang bagaimana sebuah organisasi bisa ada giatnya ya, bisa berjalan tanpa kita melakukan silaturahmi dan koordinasi dan komunikasi. Dan tentunya juga berbagai hal yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ataupun juga para pengawas yang notabene selama ini memang kami selalu menghadirkan pengawas untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan mungkin barangkali informasi yang didapatkan oleh pengawas terbaru. Nah, kami rangkum betul, lebih mau mendekati akhir tahun, baik informasi ujian semester ataupun juga ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan dan lain sebagainya. Lebih-lebih di SMK ini kan ada yang namanya uji kompetensi juga, ya, bakal uji kompetensi kejuruan itu, yang mungkin di LSP ataupun yang lainnya, sehingga informasi-informasi tersebut harus kami dapatkan terus, sehingga kegiatan pertemuan 1 bulan sekali itu memang menjadi sesuatu yang wajib bagi kami, harus. Dan koordinasi dengan SMA ini memang dulu karena masih sedikit ya, SMA intens tuh pertemuan kita dengan beliau. Jadi kalau memang pun juga ada informasi dari provinsi terkait dengan kegiatan yang notabene kegiatan itu dikolaborasi SMA, SMK dan SMK. Kami selalu intens dengan beliau. Ini selalu nongkrong bareng. Nongkrongnya nongkrong di sekolah. Nah, mungkin ke Pak Adi. Pak Adi, ini kan perayaan Hari Pendidikan Nasional yang 2 Mei 2025 ini di Kota Batam sendiri ini perayaan seperti apa Pak? Iya, kalau untuk yang tahun ini ya Pak Deden ya, kita masing-masing lah. Kalau tahun lalu kita bergabung nih antara SMA SMK. Di lingkungan pendidikan masing-masing. Iya, tapi kan di bawah provinsi, kita buat satu acara itu dari gubernur dan sebagainya. Itu kita intens kerjasamanya gitu. Cuma untuk tahun ini mungkin termasuk efisiensi dan sebagainya. Maka ya di masing-masing sekolah gitu. Tapi tetap dirayakan. Tetap dirayakan. Karena itu kan merupakan sebuah jejak yang harus kita lakukan sebagai bentuk ya bahasanya mungkin untuk mengingat Hari Pendidikan Nasional itu di Ki Hajar Dewantara ya. Itu hari lahir beliau ya? Iya, hari lahir beliau. Kemudian di situ ada Tuturi Handayani, Ing Arso Sung Tulodo ya. Tulodo, Ing Arso Mangun Karso kan itu kan. Semua itu kan menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Refleksi lah ya. Refleksi. Sehingga itu perlu kita peringati dan kita rayakan sebagai bentuk untuk memberikan sebuah support dan motivasi kepada guru-guru bagaimana pendidikan itu ya guru bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang mendorong. Itu kan menjadi sebuah refleksi kita bahwa guru itu ya tidak boleh juga di depan, harus juga menjadi teman anak-anak. Juga guru itu juga harus di belakang, artinya bisa mendorong potensi anak yang notabene ya guru kan harus di posisi seperti di depan penting, di tengah harus, di belakang juga sebagai pendorong ya. Mendorong. Ada yang mengajar, ada yang mendorong ya. Itu memang harus seperti itu. Jadi refleksi Hari Pendidikan Nasional buat kami sebagai guru itu hal yang paling penting Mas Karim ya. Penting banget supaya apa? Supaya itu tadi guru tuh selalu update lah. Untuk tahun ini memang kita tidak merayakan secara maaf bahasanya kolosal ya. Kemarin itu kolosal. Mungkin momennya tepat juga ya tahun lalu. Sekarang efisiensi ya Pak ya. Tahun lalu itu SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri dan SMK swasta semuanya gabung di SP Plaza. Dipusatkan di satu tempat gitu ya? Tempat.
sehingga memang nampak gitu semaraknya dengan kegiatan-kegiatan lain, dan memang itu instruksi Pak Gubernur waktu itu, dan kita pun juga memang betul-betul proaktif, dan itu merupakan bagian dari sebuah, ya bahasanya mungkin kalaupun juga pertemuan kepala sekolah dan guru sekota Batam yang SMA dan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi memang harus kita manfaatkan untuk saling mengenal dan saling mendengar dan juga komunikasi kan. Jangan sampai kita terkesan sepertinya bukan siapa-siapa, tetapi kita jadi momentum kesempatan. Baik, Pak Deden, Pak Adi, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Nah, mungkin di segmen kedua mungkin kita fokus kepada membangun generasi siap kerja, sinergi SMA dan juga SMK di Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri.
Terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus membangun generasi siap kerja Sinergi SMA dan SMK di Batam dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Dan kita lanjut bincang lagi kepada kedua narasumber kita, perwakilan dari MKKS SMA dan juga MKKS SMK Sekota Batam. Ada Bapak Deden dan juga Pak Adi. Mungkin kita masuk di segmen kedua, Pak. Kita fokus dengan tema kita membangun generasi siap kerja Sinergi SMA dan SMK di Batam. Nah, mungkin di dunia pendidikan SMK terlebih dahulu, Pak. Bagaimana Bapak melihat kesiapan SMK di Kota Batam ini sendiri dalam menghadapi terutama tantangan kerja yang terus berkembang, Pak? Terima kasih Mas Ari. Yang pertama tentu dari segi dunia pendidikan yang harus dan diutamakan itu yang paling mendasar adalah kurikulum. Kurikulumnya itu? Kurikulum itu disiapkan dengan link and match ya. Artinya disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dengan kebutuhan pasar. Dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Karena kalaupun juga kurikulum hanya mengandalkan ya bahasanya mungkin terlalu idealis dengan apa yang ada saja tanpa kita menyesuaikan bahasanya menyelaraskan dengan dunia usaha dan dunia industri, maka otomatis hasil daripada karya anak-anak itu tidak akan begitu bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kurikulum itu harus ada penyelarasan. Kalau kami ya di SMK itu dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, kesiapan kita tidak ada lain adalah dengan berkolaborasi dengan dunia usaha dunia industri. Kolaborasi ini ada yang namanya tentu yang kita sebut dengan kerjasama. Karena yang namanya SMK itu ada praktik, praktek industri, baik itu untuk siswa ataupun juga untuk guru. Itu penting sekali supaya output daripada anak yang memang keluar dari SMK itu betul-betul siap dunia kerja, usaha, dunia industri itu betul-betul sudah bisa menerima. Artinya skillnya dipakai itu, Pak ya? Nah, skillnya itu dipakai. Karena beberapa sekolah, satu contoh misalkan SMK 1 yang notabene dari segi prasarana sangat memungkinkan, kemudian Kartini kalaupun juga di swasta ada SMK 6, ada yang memang sekolah berbasis industri. Artinya anak itu sekolahnya di perusahaan. Betul-betul mereka itu bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga selain penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri, kita harus melakukan kolaborasi. Dan yang ketiga, kesiapan kita memang memanfaatkan digitalisasi. Nah, termasuk juga kita memanfaatkan kesiapan kita tuh untuk BKK, Bursa Kerja Khusus. Sehingga dengan kesiapan kita menyiapkan kurikulum, kemudian kita selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, maka yakin dan percaya output dari anak-anak yang tamat dari SMK itu akan bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Kenapa? Karena kita memang betul-betul kerjasama. Misalkan satu contoh di mesin produksi, katakanlah menggerindra ataupun juga misalkan ngelas ataupun juga mungkin barangkali yang lainnya. Ketika anak-anak sudah memang tahu persis seperti ini loh kebutuhan yang di dunia industri itu. Sekarang gitu. Nah, sekarang itu jadi tidak bisa kita hanya memanfaatkan yang tentunya juga di kurikulum saja. Tidak monoton ke situ. Sehingga memang betul-betul SMK itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekolah menuju kerja. Sekolah menuju kerja artinya harus betul-betul mereka siap dengan kompetensinya, dengan skillnya, dengan kemampuannya, bukan cuma dalam tataran teori, tetapi memang betul-betul mereka dalam praktek. Skillnya bisa diuji ya, Pak ya. Terusnya lagi mungkin barangkali selain daripada siswa yang memang kita masukkan dalam prakrin, banyak juga guru-guru yang memang kita ikut sertakan di dunia usaha. Di upgrade juga. Upgrade juga. Bahkan ada istilah kalau di kami itu namanya TEPA ya. Teaching factory, artinya memang betul-betul kegiatan yang ada di sekolah dengan prakteknya itu seperti yang kita lakukan di perusahaan. Bahkan ada orang perusahaan sendiri yang menjadi tenaga pengajar di SMK
untuk betul-betul memberikan pemahaman seperti apa sih kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri itu, supaya memang itu tadi outputnya bisa diterima oleh pangsa pasar dunia usaha dan dunia industri. Itu sesuai kesiapan yang kami sekarang ya, Pak, ya? Betul, seperti itu Mas Ari. Baik, mungkin dengan pertanyaan yang sama saya tanya ke Pak Adi, bagaimana Bapak menilai peran dari SMA, Pak, dalam mempersiapkan siswa menghadapi mungkin dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan, Pak? Gitu. Ya, sebenarnya kan itu tadi outcome-nya lah ya, boleh dikatakan antara SMA SMK itu kan berbeda. Jadi kalau SMA ini lebih cenderung memang untuk melanjutkan perguruan tinggi. Karena ketika anak masuk di SMA misalnya harus ditanya dulu nih, ini mau kuliah atau mau kerja gitu. Kalau mau kerja masuk SMK. Kalau mau kuliah harusnya ke SMA. Jangan menjadi nanti di endingnya menjadi masalah gitu. Itu pertama dulu yang perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya juga kalau untuk pengelolaan, kemudian juga selama ini kira-kira untuk keahlian dan sebagainya, sebenarnya lebih cenderung ke soft skill sih kalau untuk SMA. Ya, misalnya ada keterampilan abad 21 namanya sekarang kan. Dia caranya berkomunikasi seperti apa, berpikir kritisnya bagaimana, kemudian juga kolaborasi seperti apa, dan hal begitu yang perlu dikembangkan. Kalau di SMK kan cenderung hard skill, gimana kelas, gimana ini gitu ya. Nah, kalau ini yang diasah itu soft skillnya, dan itu tidak bisa nampak sebentar saja. Nanti perlu investasi yang jangka panjang sebenarnya pendidikan di SMA itu gitu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak juga kerjasama kita. Salah satu yang tadi saya ceritakan, kita istirahat tadi, ada kerjasama dengan Prestasi Junior Indonesia namanya, pihak ketiga. Dia menggandeng pihak luar, contoh dari YNTU tadi, Nanyang Technology University-nya, ya dari Singapura. Itu dalam hal membekali guru dan anak dengan STEM, pembelajaran STEM. Sekarang kan rencananya kan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah akan dikembangkan tuh pembelajaran STEM sama coding misalnya. Nah, itu sudah kita mulai untuk di Batam ini. Tapi standarisasinya ikut mereka gitu. Ikut mereka. Dan juga kalau sekarang udah punya istilahnya kayak kurikulumnya sudah ada dari pusat. Nah, hal seperti itu. Ditambah lagi kalau untuk hal lain, untuk istilahnya untuk meningkatkan kompetensi itu sudah banyak sih kita lakukan. Terutama kalau Batam, saya kira sekolah yang paling banyak di Kepri kan di Batam. Jadi memang tolak ukurnya kalau Batam maju, Kepri maju gitu. Nah, itulah kira tolak ukurnya. Kita pun untuk lomba-lomba sampai ke nasional itu rata-rata dari Kepri. Nah, dari Batam. Nah, itulah kira sebagai tolak ukur ya. Cuma itu tadi mungkin yang perlu kita apakan juga itu tentang kompetensi guru juga, mindset guru juga. Mungkin kita diskusi sebentar Pak Ari. Sebenarnya anak SMA itu kan bukan menghafal buku, kemudian dites, diuji, bukan itu kompetensi anak-anak itu. Bagaimana dia mungkin berpikir kritis tadi muncul gitu. Jadi ada masalah, ada problem solvingnya enggak? Itu yang harusnya dikembangkan. Kadang-kadang guru kan hafal satu bab, nanti dites itu apa yang dihafal. Apakah itu kompetensi yang diharapkan dari anak-anak tamat SMA? Tidak. Nah, itu kira-kira juga perlu juga kita sama merefleksilah di hari pendidikan ini. Semua guru ya harus kita melihat seperti apa kompetensi yang dibutuhkan. Contohnya namanya keterampilan abad 21 namanya. Nah, itu yang perlu dikembangkan gitu. Mungkin bagaimana bekerja sama, bagaimana berkolaborasi dan sebagainya gitu ya. Kalau contohnya kami yang kecil, kebetulan saya sekolah-sekolah sama 20, itu kami sekarang ketika anak di kelas 12 mau tamat, itu ada namanya proyek kolaborasi selama setahun. Setahun, Mbak? Iya, kayak penelitian sederhana. Kalau kita S1 skripsi lah. Nah, ini ada pembimbingnya, ada pengujinya. Saya menjadi penguji sering tuh. Nanti mereka membuat proposal, kemudian presentasikan proposal itu, lakukan penelitian, kemudian mereka kemas dalam bentuk e-book, taruh di pustakaan digital. Hal seperti itu. Jadi ketika itu nampaklah anak ini betul-betul muncul nggak problem solvingnya, menyelesaikan masalah, berpikir kritisnya, kerjasama sesama dia seperti apa, kolaborasi. Jadi bukan tes tulis, bukan menghafal-hafal. Nah, itu perlu ditekankan juga sebenarnya gitu. Karena nanti dia kuliah atau dia kerja, itu yang kompetensi itu yang dikembangkan, bukan hafalan. Kecuali Pak Ustadz hafalan Quran, nggak masalah gitu kan. Nah, itu perlu ya kita robah cara kita mendidik anak-anak kita di sekolah. Soft skill yang tadi. Soft skill tadi sebenarnya. Gitu. Baik, nah kalau untuk SMK Pak Sudi, khusus di Kota Batam saat ini kalau kita bicara jurusan-jurusan unggulan di Kota Batam apa aja Pak untuk SMK gitu? Jadi Batam ini kan terkenal dengan dunia industri ya. Jadi perusahaan-perusahaan banyak di Batam. Jadi baik itu yang memang kepada mesin produksi ataupun juga komputer jaringan ataupun juga mungkin barangkali katakanlah otomotif, pokoknya industri banyak di Batam.
terlebih mungkin barangkali yang namanya pabrikasi ya. Jadi kalaupun juga misalkan relevansinya, Batam ini dengan sekolah kejuruan sangat relevan banget. Artinya sangat cocok banget. Jadi kalaupun juga misalkan hasil daripada mereka sekolah di SMK, yakin dan percaya mereka kalaupun juga memiliki skill yang mumpuni, tidak begitu kesulitan untuk masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Kenapa? Karena di masing-masing sekolah SMK mereka betul-betul sudah dibekali kemampuan dan juga kompetensinya untuk masuk ke dunia usaha dan dunia industri itu. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa memang mereka bukan cuman ikut prakrin di perusahaan, tetapi mereka pun juga memang betul-betul digembleng untuk betul-betul siap masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Dan notabene tidak sedikit yang bahasanya mungkin barangkali betul-betul dunia usaha dan dunia industri sudah cocok dengan anaknya. Misalkan prakrin di kelas 2, di kelas 11 lah kalau sekarang disebutnya. Begitu tamat di kelas 12, tamat sekolah itu langsung diminta oleh perusahaan. Langsung diminta? Diminta. Tentu saja langsung diserap sama dunia kerja gitu, betul. Pak. Diserap langsung sama dunia industri itu. Kenapa demikian? Karena dari segi mungkin attitude-nya, memang anak ini bisa diandalkan, kemampuan dan juga kompetensinya memang ada, sehingga ya dunia usaha dan dunia industri daripada nyari atau merekrut lagi yang lain yang belum tentu ini udah ada yang dekat, siap pakai lagi gitu ya? Siap pakai lagi. Dan dari mungkin segi karakternya sudah kelihatan, ya udah manfaatkan saja itu. Ini yang mungkin barangkali kami rasakan. Jadi keberadaan Batam ini untuk SMK ya, kami merasakan sangat betul-betul bisa membantu. Dan memang kami juga, saya pribadi di SMK Al-Jabar, anak-anak kami begitu selesai sekolah itu, bahkan belum selesai saja, masih kelas 2, ikut prakrin, sudah disampaikan sama orang perusahaannya, nanti kalau kamu lulus di sini aja gitu ya. Jadi anaknya kadang-kadang sekolah belum selesai, sudah mau kerja, ini yang jadi masalah tuh. Sudah dipesan gitu ya? Sudah dipesan. Nah, sehingga ya saya bilang ya harus sabar dulu lah. Selesaikan dulu, by step ya. Kenapa? Karena harus diselesaikan sampai kelas 3 kan, kelas 12. Kalau sudah selesai kelas 12 barulah kamu bisa. Dan memang tidak terlalu kesulitan mereka itu. Apalagi misalkan ketika mereka prakrin di di dunia usaha, dunia industri itu punya karakter yang baik, kemudian inisiatif kerjanya yang baik, kemudian proaktif, ya insya Allah mereka tidak akan terlalu kesusahan. Dan tentunya juga SMK seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, memang bukan cuma untuk masuk pekerjaan saja ataupun juga kerja saja. Kuliah pun juga banyak. Jadi anak-anak kami ada yang di Politeknik, ada sekarang yang banyak kuliah teknik gitu Pak ya. Teknik. Artinya biar bahasanya tuh ya selaras lah ya, biar ngecun ya Pak Adi ya. Basicnya, dasarnya udah ada gitu ya. Basicnya sudah ada. Yang kecenderungan anak-anak kami itu banyak kuliahnya itu di Politeknik tuh. Artinya kalaupun juga linear kan linear ya. Orang industri masuk di orang teknik masuk ke teknik lagi. Dan banyak. Jadi bukan cuman untuk masuk kerja saja, ke kuliah pun juga bisa. Jadi artinya secara kemampuan pengetahuan mereka kembali ditingkatkan kemampuan pengetahuannya. Dia tidak langsung kerja, tetapi mereka langsung kuliah. Dan ada juga yang memang siswa kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja bisa juga. Kuliah juga tapi kerja juga. Itu yang mungkin kami lihat sekarang ini seperti itu. Kalau memanfaatkan Batam sebagai kota industri ya. Betul. Baik, saya ke Pak Adi. Pak Adi, gimana kalau melihat kualitas dari siswa lah mungkin di lingkungan sekolah menengah atas di Kota Batam sini? Ini mungkin bisa masuk ke kampus-kampus ternama di Indonesia sendiri dan juga di luar negeri. Seperti apa Pak? Iya. Jadi sebelum saya ke sini saya searching juga tadi itu ya. Misalnya nih di Kepri berapa persen yang bisa masuk perguruan tinggi? Rupanya masih rendah kita, 30% cuma. 30%. Yang anak SMA yang masuk perguruan tinggi, yang artinya yang kuliah. Berarti 70% lagi kerja dong gitu. Jadi sebenarnya perlu sinergi juga sih antara SMK. Sebenarnya di SMA itu ada peluang, apalagi di Guru Merdeka atau Guru Nasional lah yang lalu namanya, itu ada pelajaran vokasi. Jadi bagi anak yang tidak mau kuliah, maka disediakan keterampilan. Tapi itu harus kerjasama dengan
dunia SMK atau lembaga lain yang pengembangan kompetensi. Tapi itu yang sekarang agak kurang belum jalan gitu. Jadi orang tua tapi di lingkungan SMA yang kompetensi gitu. Cuma bisa diajak SMK terdekat misalnya kerjasama gitu. Itu bisa menjadi peluang apa. Jadi kalau dia tidak kuliah ada skill untuk kerja gitu. Jadi tidak menganggur lagi. Nah itu yang perlu juga kita perhatikan. Nah kalau masalah tadi memang mungkin berbeda dengan swasta ya. Kalau kami di negeri ini dengan setiap PBDB lah, sekarang namanya SPMB. Selalu kan banyak orang minat kayak negeri. Sehingga satu kelas itu, mohon maaf lah, tempat saya di 20 itu 48 orang satu kelas. Bagaimana kita, mohon maaf nih, kita tetap selaku kepala sekolah pasti berusaha lah untuk kualitas. Dengan 48 orang, gimana dengan mutunya gitu. Nah itu juga perlu menjadi suatu solusi sama-sama kita lah ya. Nah, seperti apa? Dia kan standar sebenarnya 36 orang. Dengan banyak begitu dan sarana juga memang perlu kita tingkatkan terus, seperti itu. Tapi dengan lepas dari itu, kalau swasta saya kira bagus-bagus SMA. Ya Sudarso misalnya Mondial, itu sampai mereka ya ada orientasi ke Singapura, ke Malaysia dan sebagainya. Kalau untuk yang lain malah Man-ICI itu kan bagus juga seperti itu. Nah, jadi itu mungkin banyak tantangan yang perlu kita kita perbaiki lah untuk ke depan, sinergi kita antara pemerintah sama stakeholder yang lain lah, untuk meningkatkan mutu, terutama di SMA nih. Kalau memang dia nggak kerja ya, vokasi itu perlu dikembangkan. Nah, seperti itu ya kira. Tapi kalau untuk peningkatan kompetensi dari tenaga pengajar atau guru sendiri Pak, di SMA seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kalau dari kurikulum yang lama, yang bukan yang lama sih, kurikulum Merdeka lah yang lama, itu sebenarnya setiap sekolah tuh punya komunitas belajar namanya. Jadi contohnya kami di sekolah, setiap hari Jumat, habis Jumat itu guru ngumpul sama-sama. Guru? Sama-sama belajar. Jadi ada yang mungkin dapat kompetensi, dapat ilmu baru, hal baru, maka berbagi. Jadi guru tetap tetap belajar gitu, karena setiap saat ini kan ada perubahan terus. Apalagi nanti ada pendekatan pembelajaran mendalam namanya, belajar lagi kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah hal yang biasa seharusnya dilakukan setiap sekolah. Tapi itu kan belum merata di semua sekolah. Nah, karena itu perlu juga sinergi juga antara kita dengan dinas, cabang dinas dan sebagainya. Termasuk kita MKKS sudah berbuat. Paling tidak saya selaku ketua kan mengasih contoh lah seperti ini gitu. Kalau kawan-kawan mungkin agak lambat responnya, saya buat dulu sendiri di sekolah saya dulu gitu. Menjadi contohnya, baru kawan-kawan itu ikut. Nah, seperti itulah kira-kira. Ada role modelnya. Role model itu. Kadang-kadang kita kan butuh itu di sekarang. Orang kan kalau ngomong aja, mana buktinya? Nah, kalau nggak ada bukti mereka nggak ikut ya Pak Ustaz. Nggak ada sampelnya. Nggak ada sampelnya. Itu kira-kira yang perlu juga menjadi perhatian kita. Baik, kalau di lingkungan SMK Pak, mungkin untuk kompetensi gurunya seperti apa? Betul, SMK juga sama. Karena kalaupun juga tidak mau belajar, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin kita menjual terus tanpa membeli. Tidak mungkin kita mentransformasi ilmu terus tanpa kita mengupdate juga kemampuan gurunya. Sehingga ada kegiatan diklat guru, itu yang kami lakukan. Kemudian kami mendatangkan satu contoh lah, mungkin kalaupun juga kita misalkan tidak yang orang spesialis, paling tidak pengawas-pengawas itu yang kami lakukan nih di SMK ini. Pengawas-pengawas itu suka memberikan materi itu khusus. Mungkin barangkali ini kurikulum kemarin, seperti kemarin kurikulum itu Merdeka yang baru itu perusahaan gitu misalnya. Bukan, pengawas dari SMK. Dari SMK. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Itu yang menyampaikan. Terkadang ya itu tadi dari dunia usaha, dunia industri, kami pun juga mendapatkan informasi. Itulah yang disebut dengan guru tamu. Guru tamu kalau dari dunia usaha datang ke kami itu, dan mereka pun juga menyampaikan apa sih kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang paling mendasar itu, dan kami gurunya dikasih tahu sama mereka. Itu kan sebuah pelajaran juga. Jadi artinya guru harus pandai mengkolaborasikan antara kurikulum yang sudah menjadi regulasi pemerintah dan juga kebutuhan dunia usaha, dan itu memang harus matching kan. Jangan sampai terlalu monoton dengan apa yang menjadi regulasi pemerintah dari kurikulum tanpa kita mengindahkan kurikulum yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Jadi proses pembelajaran guru-guru itu selain dari para pengawas, kita juga suka mendatangkan dari guru tamu yang dari dunia usaha dan dunia industri. Artinya dari industri di perusahaan itu harus datang. Ini loh yang dibutuhkan kami. Seperti kami misalkan contoh dari Mitsubishi,
Toyota, kadang-kadang dari Toyota juga suka kami datangkan. Tujuannya itu tadi, supaya mereka menyampaikan ini loh yang dibutuhkan kami sekarang gitu ya. Nah, kebutuhan sekarang tuh ini siswa tuh, sehingga kalaupun juga disampaikan kepada gurunya, nanti gurunya kan update-nya akan kembali mereview apa yang sudah disampaikan itu cocok enggak. Nah itu contoh seperti itu peningkatan kualitas guru kami. Tapi kalau untuk uji kompetensi itu langsung gitu Pak, saat ke siswa gitu, ada juga? Itu memang penting, itu memang menjadi kewajiban. Jadi kalaupun juga anak yang mau lulus itu uji kompetensi wajib. Dan kami memang sekarang itu udah beberapa tahun, 4 tahun mungkin. Sistemnya itu pakai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi artinya betul-betul di LSP yang kami lakukan. Jadi anak itu, LSP kami kebetulan di Kartini, baik itu untuk yang mesin produksi ataupun juga otomotif, mereka betul-betul diuji, bukan yang menguji guru kami, tapi orang Kartini dan orang industri. Betul-betul memang kemampuan anak itu teruji betul, terasah betul. Anak itu mampu dan tidak mampunya kelihatan di situ. Dan betul-betul objektivitasnya itu kalau memang pun juga gagal ya gagal. Kalau memang pun juga layak untuk diluluskan ya lulus. Itu yang mungkin barangkali yang kami lakukan sekarang ini. Karena bagaimanapun juga, maaf saja di SMK ini Pak Adi berpacu kita, ya bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu dalam kompetensi. Betul-betul skill anak itu dibutuhkan banget. Kalaupun juga tidak punya skill, maaf, pasti akan ketinggalan. Jadi penonton tidak jadi pemain. Tetapi ketika punya skill, maaf, perusahaan manapun juga akan sangat boleh jadi membutuhkan anak yang memiliki skill. Seperti itu Mas Ari. Baik. Nah, saya penasaran juga Pak, kurikulum yang berjalan sekarang mungkin di sekolah SMA sendiri Pak. Itu sistem penilaian siswa seperti apa? Kalau zaman kita dulu Pak kan ada rapor dikasih setiap bulan atau setiap semester. Sekarang ya setiap semester. Ada juga masih. Cuma kadang-kadang dalam pembelajaran dan asesmen atau penilaian itu yang harus sebenarnya dirubah gitu ya. Artinya gini, kalau kita belajar, misalnya seorang anak belajar, jadi ketika kita ada tugas, bukan langsung kita menilai tugasnya masuk ke buku nilai gitu. Jadi berikan umpan balik dulu, beri penguatan dulu. Misalnya dia belajar matematika, rupanya nggak bisa dia hitung-hitung, maka hitung-hitung dulu di perdalamnya, baru masuk materi baru. Kalau kita masih banyak, mohon maaf nih, kebetulan saya juga kayak instruktur lah, saya sering ngasih pelatihan ke sekolah. Jadi saya tanya dulu, Bapak Ibu sekarang kalau cara ngajarnya seperti apa? Jadi saya bilang, apakah ada seperti ini? Saya bilang kan, artinya ada tugas anak dikumpulin, dinilai, berarti Bapak Ibu namanya kolektor, saya bilang. Tukang kumpul nilai. Kalau itu yang dilakukan, sampai kapanpun kompetensi anak nggak akan dapat. Karena kita hanya ngumpul-ngumpul nilai, setiap anak itu punya angka di kepalanya gitu kan. Bukan begitu, jadi berikan umpan balik, refleksi dan sebagainya. Sehingga nggak ada, kita dapat cerita nih di Bali ya, anak nggak bisa membaca. Itu sebenarnya masalahnya kan seharusnya sudah selesai kalau setiap guru ini tahu nih, oh anak ini kok nggak bisa membaca, selesaikan dulu, belajar huruf dulu dan sebagainya, jangan langsung masuk materi lain gitu. Nah itu kira-kira yang perlu juga kita tekankan ke guru-guru kita gitu, bahwasanya proses itu penting, bukan hasil akhir gitu ya, bukan angka. Itu kira-kira Bapak Ari. Baik, Pak Adi, Pak Deden, kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua ini. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena membangun generasi siap kerja sinergi SMA dan SMK di Kota Batam. Dalam dialog khusus kita kali ini, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman, dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus membangun generasi siap kerja. Sinergi antara SMA dan SMK di Kota Batam. Dan kita masih bersama Bapak Haji Deden Sirozudin, SPDI MPD, yang merupakan Ketua Umum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Batam, dan juga Bapak Adi Saputra MPD, yang merupakan Ketua MKKS SMA Kota Batam. Kita masuk di segmen ketiga dan mungkin kita akan bahas sedikit mengenai dunia digital di dunia pendidikan di Kota Batam khususnya. Mungkin saya ke Pak Deden dulu terkait SMK, Pak. Bagaimana SMK di Batam ini menyerap perkembangan dunia digital? Pesan saat ini, Pak. Betul. Pertama, dengan digital itu sangat betul-betul memberikan manfaat. Yang notabene kemarin kita kena musibah wabah yang namanya COVID-19. Kegiatan proses belajar mengajar tidak bisa secara tatap muka langsung gitu ya. Tetapi kita menggunakan daring ya. Iya. Nah, artinya memanfaatkan digital itulah. Oh, nggak ada itu repot, Pak ya? Kalau nggak ada itu bagaimana coba? Iya. Anak disuruh belajar di rumah tanpa kita melakukan pertemuan. Gurunya nggak bisa datang juga. Gitu, gurunya tidak bisa datang juga. Tetapi dengan adanya digital seperti itu, kita bisa memanfaatkan. Termasuk ketika kita ujian. Sekarang ujian tidak lagi pakai kertas, menggunakan yaitu tadi aplikasi aplikasi, dan itu sangat betul-betul bisa kita manfaatkan. Jadi digitalisasi untuk SMK sangat betul-betul bisa membantu, dan secara mungkin barangkali kebijakan pemerintah efisiensi dengan aplikasi untuk ujian saja sekarang lebih efisien. Tidak menggunakan lagi kertas, tidak fotokopi lagi, cukup anak-anak dengan menggunakan HP ataupun laptop yang ada di sekolah. Artinya itu lebih cepat dan efektif gitu, Pak? Efektif, efisien. Ya, bahasanya mungkin kalaupun juga untuk pengeluaran angka itu insya Allah sekarang sudah bisa diminimalisir. Sehingga akan menimbulkan nanti untuk pembayaran ke anak pun juga akan semakin rendah. Kenapa? Karena memang cuma memanfaatkan ini aja, internet saja. Dan itu memang sangat betul-betul bisa kita manfaatkan. Jadi yang pertama untuk pembelajaran daring, ya online. Kemudian untuk kegiatan ujian baik itu semester ataupun juga ujian tengah semester, itu bisa kita manfaatkan dengan aplikasi
apa namanya itu digital tersebut. Artinya digitalisasi di dunia SMK sudah dimanfaatkan dengan Sudah baik, ya? sangat dimanfaatkan. Nah, kalau di lingkungan SMA seperti apa, Pak? Iya. Digitalisasi yang sekarang. Iya Pak Ari, mungkin ya hampir sama sih sebenarnya dengan SMK gitu ya. Cuma di beberapa waktu yang lalu Kemendikbud ya, zaman Mas Nadiem itu ada namanya akun belajar ID. Iya. Betul. Nah, akun belajar itu tuh gratis. Website gitu ya? Ya, dia kayak ya Google, cuma oke. Google Workspace gitu. Mhm. Dia bebas. Kita Bebas. kalau biasanya kan berbayar, ini tidak. Jadi kalau kita manfaatkan itu kita bisa buat Google website, bisa buat Google Doc itu bisa dikolaborasikan. Itu bisa diakses siswa, Pak? Semua anak bisa ngakses. Nah, jadi itu yang penting sebenarnya. Contohnya banyak sekolah mungkin nggak punya website gitu ya. Ya. Itu gunakan Google Site saja, itu bisa buat website. Oke. Dan itu gratis. Nah, itu yang pertama. Terus juga 2 tahun yang lalu kebetulan juga SMA 20 jadi pilot projectnya lah. Itu Smart Card ID namanya. Paket ID. Jadi misalnya anak-anak absen pakai kartu itu sampai perpustakaan, sampai macam-macam lah yang bisa dia gunakan. Satu kartu menjadi kartu pelajar juga. Nah, malah sekarang tahun ini provinsi bentuknya menyiapkan semua sekolah kalau bisa seperti itu. Baik. Nah, itu udah kita mulai. Jadi termasuk tahun lalu, ini cuma cerita pengalaman saya pribadi, karena saya melakukan di sekolah, maka saya ikut Jambore Guru GTK itu. Ya. Nah, saya termasuk 5 besar nasional. Yang saya bawa itu. Berarti memanfaatkan digitalisasi tadi, akun Pak? belajar digitalisasi tadi. Nah, nomor 4 saya secara nasional, guru Baik. inovatif, kepala sekolah inovatif. Nah, itu artinya kita tidak kalah sih sama daerah lain. Apalagi kalau kita pergi ke Pak Ustadz ya, pergi ke Jakarta dan sebagainya, mereka melihat Singapura. Berarti Ya. Batam itu kayak Singapura gitu. Padahal sebenarnya kita masih perlu berbenah gitu. Nah, itu kira-kira Pak Ari. Punya kelebihan kita, Pak Ari. Iya. Baik, Pak Deden dan Pak Adi, mungkin ada sedikit waktu lagi, Pak. Saya mulai ke Pak Deden. Pak Deden, apa harapannya sempena Hari Pendidikan Betul. Nasional kita yang ke-2 Mei 2025? Dari Pak Deden sendiri, apa harapannya untuk perkembangan dunia pendidikan di Kota Batam sendiri? Yang Mungkin pertama, khusus SMK. betul. Yang pertama kami mewakili dari representasi kepala sekolah SMK negeri dan swasta sekota Batam. Tentu sangat berharap dengan Hari Pendidikan Nasional ini kita sebagai pendidik Ya. untuk selalu mendapatkan support dan dukungan baik moral dan material. Khususnya mungkin untuk yang swasta nih. Kami merepresentasikan dari swasta agar pemerintah juga bisa memberikan dukungan secara penuh terhadap keberadaan sekolah swasta. Itu dari pemerintah. Ya. Dan yang keduanya tentu harapan kami, karena memang ini sekolahnya sekolah SMK, Ya. dukungan dari dunia usaha dan dunia industri juga tentu sangat kami harapkan betul. Kenapa? Karena apalah artinya kami SMK kalau seandainya dari dunia usaha dan dunia industri tidak memberikan support dan dukungan terhadap eksistensi kami. Ya. Karena bagaimanapun juga kami ini ada untuk mereka. Tapi kalaupun juga mereka tidak, maaf saja mungkin barangkali tidak memberikan dukungan kepada kami, ya output kami akan sangat boleh jadi mungkin tidak akan sangat berarti. Sehingga dukungan pemerintah yang sampai saat ini tetap fokus kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih baik itu kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur yang baru, termasuk juga Pak Kadis, dan tidak terlepas juga selain daripada itu dukungan dari dunia usaha dan dunia industri itu sangat kami harapkan. Karena memang kami ada di Batam, tentu pemerintah Kota Batam kami juga berharap agar segala fasilitas dan sarana dunia usaha dan dunia industri juga bisa memberikan dukungan kepada kami, sehingga anak-anak Batam yang notabene mungkin tinggal di kota industri, ketika mereka untuk bisa masuk ke dunia industri ataupun juga bekerja itu bisa mendapatkan peluang dan kemudahan. Nggak perlu kerja jauh-jauh, Pak. Nah, itu tadi. Dan ini memang perlu sebuah polisi kebijakan pemerintah untuk bisa mendorong eksistensi SMK di Batam ini betul-betul bisa terserap dan diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Dan kami juga tentu harus melakukan review kepada diri kami, sekolah-sekolah yang ada di Batam khususnya SMK, untuk mau berbenah dan menyesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar di Kota Batam, khususnya di industri tersebut. Begitu Mas Ari mungkin harapan kami. Baik. Saya ke Pak Adi nih, dari provinsi, Pak ya. Dari
SMK kan juga wewenang provinsi sekarang. Ya, SMA, SMK, Baik, SLB. harapannya seperti apa, Pak? Ya, artinya gini, untuk memajukan dunia pendidikan kan tidak bisa hanya satu pihak. Harus stakeholder tuh semuanya terlibat. Itu yang penting yang pertama. Jadi dari dinasnya, dari DPRD-nya, kemudian juga kalau di Batam ada cabang dinasnya, itu betul-betul kita sesuai tupoksi kita masing-masing bekerja gitu ya. Terutama kalau dalam hal kalau selama ini kan masalah yang selalu kami terutama kami yang negeri nih, saya mewakili negeri. Kalau tadi Pak Dede mewakili swasta gitu ya. Kalau bisa kan pas PPDB itu kalau nggak muat lagi di negeri, coba ke swasta gitu. Jadi swasta pun terbantu. Bisa berbagi ya. Iya, jadi jangan banyak menumpuk di negeri sehingga kualitasnya bisa kita jaga. Itu yang pertama. Terus juga sesuai dengan motonya Kemendasmen kan, pendidikan bermutu untuk semua. Jadi ini tidak ada beda-bedakan. Semuanya harus mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan yang bermutu. Cuma tadi itu tugas kita sama-sama lah. Dan mungkin kunci terakhirnya adalah baik kepala sekolah, baik guru itu harus selalu belajar. Sampai saya bilang kepada kawan-kawan guru, kalau guru berhenti belajar, berhentilah menjadi guru. Nah itu kuncinya. Kalau karena kita dunia ini selalu berubah, kita harus mengupdate juga keterampilan, apalagi yang digitalisasi tadi. Apalagi nanti ada lagi pembelajaran mendalam, ada coding dan sebagainya. Itu kita anggap suatu tantangan gitu. Dan kita harus selalu berubah. Dan bilang tadi kalau kepala sekolah namanya pemimpin pembelajaran. Ngasih contoh dulu lah kepala sekolah untuk belajar. Jangan nyuruh-nyuruh saja gitu. Nah, seperti apa itu mungkin yang perlu kita kembangkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan pendidikan di Kota Batam, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Artinya ini sesuai dengan tema yang diangkat pemerintah tahun ini, Pak, partisipasi semesta. Partisipasi semua pihak ya. Semua stakeholder, baik dinas pendidikan, pemerintah, kalau kami dunia industri, termasuk juga orang tua, untuk sama-sama memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan, baik itu SMA ataupun juga SMK. Termasuk SLB. Karena sering terlupa tuh SLB. Padahal kan di provinsi itu SMA, SMK, dan SLB gitu. Karena terlupakan SLB. Ya betul. Artinya partisipasi semua dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua, lingkungan masyarakat, orang tua gitu betul. Baik, semoga kita sama-sama berharap semoga dunia pendidikan di Kota Batam dan juga Kepulauan Riau kedepannya makin maju dan seperti Pak bilang tadi diserap semua nih tenaga kerja dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka pilih gitu Pak ya. Baik, demikian Pak talk show kita hari ini, nggak terasa 1 jam Pak ya. 1 jam. Baik, pemirsa Batam TV, demikian talk show kita terkait membangun generasi siap kerja sinergi SMA dan juga SMK di Kota Batam dalam partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Akhir kata, saya Arma Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari. Inspirasi Kepri.